konsep pemodelan kebutuhan. Model kebutuhan menjembatani antara deskripsi sistem secara umum dengan model perancangan. Jadi seperti sudah kita ketahui bahwa setelah analisis kebutuhan, proses berikutnya adalah model perancangan atau proses perancangan ya, dengan membuat model perancangan, sehingga hasil dari analisis kebutuhan itu akan digunakan sebagai acuan dalam membuat model perancangan. Untuk metode pemodelan kebutuhan ada dua metode yang umum digunakan. Yang pertama adalah metode terstruktur dan yang kedua adalah metode berorientasi objek. Pada perkuliahan RPL ini kita akan lebih fokus pada metode berorientasi objek atau disebut juga dengan object oriented analysis. Tujuan utama dari model kebutuhan yang pertama adalah menjelaskan apa yang dibutuhkan oleh customer. Yang kedua, menjadi dasar bagi perancangan perangkat lunak. Dan yang ketiga, menjadi referensi dalam melakukan validasi kebutuhan. Adapun prinsip pemodelan kebutuhan, jadi ketika kita membuat model kebutuhan, fokus kita adalah what ya, bukan how. Jadi apa yang harus disediakan oleh sistem kepada user ya. Model yang dibuat harus fokus pada kebutuhan yang relevan dengan domain permasalahan. Setiap model kebutuhan harus bisa dilacak ke model perancangan. Ini kaitannya dengan traceability. Dengan kata lain, semua kebutuhan itu harus ada rancangannya. Kemudian setiap elemen dalam model kebutuhan harus mampu memperjelas pemahaman secara utuh terhadap kebutuhan perangkat lunak, baik itu domain masalah, fungsionalitas, dan perilaku sistem ya. Jadi ketika kita melakukan pemodelan, maka semua pihak yang terlibat di dalamnya akan semakin utuh ya, pemahamannya akan semakin meningkat, sehingga seperti yang tadi telah dijelaskan, ada kemungkinan ketika proses ini, proses perubahan pemahaman terhadap sistem bisa terjadi atau bisa mengakibatkan perubahan pada kebutuhan. Kemudian pada pendekatan berorientasi objek yang harus kita pegang, salah satu prinsipnya adalah kopling yang rendah ya. Jadi kopling antar kelas yang rendah, ini yang harus kita upayakan, karena ini juga salah satu best practice ya, yang banyak digunakan pada perancangan atau analisis kebutuhan berorientasi objek. Kemudian memastikan bahwa model kebutuhan memiliki nilai manfaat untuk seluruh stakeholder ya. Ini dari sisi kemanfaatannya. Jadi kalau dia tidak memiliki manfaat, ya berarti model tersebut sudah tidak relevan. Artinya dia harus atau sebaiknya dihapus saja ya, karena tidak ada manfaatnya. Dia hanya akan membuang waktu dan tenaga. Model yang dibuat sesederhana mungkin ya. Jadi menggunakan notasi yang sederhana, tetapi tetap tidak mengandung duplikasi informasi. Jadi antara satu model dengan model yang lain itu sifatnya adalah komplement atau saling melengkapi satu sama lain, sehingga meminimalisasi terjadinya duplikasi. Karena dia duplikasinya sedikit, maka jumlah model yang dihasilkan juga akan sedikit ya. Dan modelnya juga menjadi lebih sederhana karena dia menjadi lebih fokus. Model yang memodelkan perilaku, dia hanya memodelkan perilaku saja. Sedangkan model yang memodelkan struktur, dia juga hanya fokus pada struktur yang dimodelkan.
tipe-tipe model kebutuhan ini antara lain ada yang berbasis skenario ya. Ini biasanya menggunakan sudut pandang aktor. Kemudian ada yang berupa data model. Ini biasanya menjelaskan domain informasi ya dari masalah ya. Jadi ini berisi data-data yang nanti akan dijadikan informasi ya. Kemudian ada juga class oriented models. Ini merepresentasikan kelas-kelas yang relevan dengan kebutuhan perangkat lunak. Flow oriented models ini adalah model yang merepresentasikan proses ya, dan data dari sistem. Ini biasanya digunakan untuk pendekatan terstruktur ya, menggunakan flow oriented models. Kemudian ada pula yang disebut dengan behavioral models ya. Ini merepresentasikan perilaku sistem ya, yang biasanya berdasarkan event atau peristiwa ya, atau kejadian tertentu. Kemudian dalam rangka requirement engineering ini, karena prosesnya bisa jadi dia kompleks, khususnya untuk aplikasi yang kompleks dan aplikasi yang kritikal, maka kita membutuhkan alat bantu ya, atau tools yang dia bisa bermanfaat juga untuk mengelola project ya, termasuk bagaimana kita bisa membagi tugas, kita bisa bekerja secara tim, kita bisa mengelola dokumentasi, melakukan traceability dan sebagainya. Jadi alat bantu atau tools yang dapat kita manfaatkan untuk proses requirement engineering, ini dia memiliki kriteria ya, fitur-fitur utama yang harus dimiliki oleh tools requirement engineering yang baik. Jadi yang pertama dia harus mendukung metodologi yang berbeda ya, metodologi pengembangan software yang berbeda-beda. Jadi dia bisa fleksibel, dia bisa object oriented misalnya, kemudian bisa juga terstruktur, bisa juga yang model lainnya. Kemudian dia mendukung pengorganisasian secara hierarkikal ya, jadi secara bertingkat. Jadi misalkan pada level abstraksi, jadi dia bisa mengatur mulai dari level abstraksi yang tinggi sampai dengan level abstraksi yang rendah misalnya. Atau dalam sudut pandang waktu, dia bisa mengorganisasikan misalkan dalam satuan waktu hari, satuan waktu pekan, satuan waktu tahun, atau satuan-satuan yang lainnya. Ini adalah secara hierarki ya. Kemudian fitur traceability yang ini tentu saja harus dimiliki. Kemudian fitur kolaborasi ini sangat membantu jika dilakukan oleh tim dengan ukuran yang relatif besar ya. Kemudian melakukan import ya. Nah ini juga dianggap penting supaya kita tidak terkunci pada satu platform saja ya, atau satu merek saja. Jadi misalkan ada sebuah merek, kemudian kita ingin menggunakan merek yang lain atau tools yang lain, kita bisa berpindah dengan mudah ya. Jadi kita bisa mengekspor dan kita juga bisa mengimport requirement dari satu tools ke tools yang lainnya. Ini bisa menghemat waktu dan tenaga ya. Kemudian dari sisi keamanan ya, jadi kita harus menjaga bahwa requirement yang dibuat ini hanya bisa diakses oleh orang-orang yang berkepentingan ya. Dan tidak boleh dia sampai misalkan dicuri oleh pihak yang tidak berkepentingan, atau mungkin datanya dihapus ya, dihapus oleh orang yang tidak berkepentingan sehingga bisa merugikan organisasi. Jadi ini terkait dengan security dan permissions ya, atau secara sederhana dapat dikatakan ini adalah berkaitan dengan akses dari pengguna untuk permission, dan security ini dari hal keamanan ya, untuk menjaga data itu supaya tetap terjamin.